Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar bagaimana caranya menyusun RKBMN di KPU pada tahun 2002. Di sini saya sudah punya catatan langkah-langkah RKBMN tahun 2022. Yang pertama, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu harus mempersiapkan akun pengguna dari UAKPB, kemudian mempersiapkan update plugin yang ada pada Siman. Dapat diunduh ya Bapak Ibu untuk pluginnya ini di website resminya Siman. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita sekarang buka aplikasi Siman. Kemudian Bapak Ibu silakan login menggunakan username dari operator UAKPB Bapak Ibu ya. Kemudian dimasukkan passwordnya. Pilih pengguna. Kemudian pilih yang nomor 2 ini Bapak Ibu, UAKPB, koordinator UAKPB tahun 2022 login. Oke, setelah login Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah update plugin Bapak Ibu ya. Ada. Saya contohkan di sini, update plugin di menu ini Bapak Ibu, update plugin. Kemudian silakan update di dua plugin ini Bapak Ibu, master asset dan perencanaan. Update, silahkan pilih. Nah, karena di sini saya sudah melakukan update, saya skip saja. Silahkan Bapak Ibu untuk diteruskan untuk update. Keduanya Bapak Ibu ya, update perencanaan juga. Oke, setelah update, silahkan keluar kemudian masuk kembali di aplikasi Siman. Kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya setelah update adalah lengkapi identitas pegawai Bapak Ibu. Nah, ini ada di menu pegawai Bapak Ibu ya, lengkapi identitas pegawai. Nah, ini saya akan lengkapi identitas. Kemudian komposisi pegawai. Silahkan ditambahkan Bapak Ibu, tambahkan. Nah, karena kami satker kepala kantornya adalah eselon 2, maka di sini saya tulis kepala kantor 1, non kepala kantor apabila ada. Apabila satker Bapak Ibu eselon kepala kantornya eselon 3, maka ditambahkan saja di sini eselon kepala kantornya 1, non kepala kantornya misalkan punya komisioner 5 berarti 5. Kemudian eselon 4-nya kasubagnya silahkan ditambahkan, eselon pelaksana PNS-nya berapa, fungsional 3 ke bawah PPNPN-nya atau P3K-nya kalau ada silahkan ditambahkan di sini. Kemudian tipe kantornya Bapak Ibu, kalau provinsi kami di tipe D, kalau Bapak Ibu kabupaten kota bisa di E1. Kemudian jenis kantornya pelayanan, jumlah pengunjung disesuaikan dengan jumlah pengunjung yang hadir di kantor Bapak Ibu. Di sini kami 25 ya Bapak Ibu minimal dalam setahun. Silahkan disimpan Bapak Ibu, saya sudah menyesuaikan ini semua. Akan muncul di sini Bapak Ibu 2022. Nanti rinciannya ada di sini. Kemudian setelah selesai komposisi pegawai Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu melakukan lengkapi foto pada master asset Bapak Ibu dan upload ke dalam pemeliharaan. Nah, foto-foto apa saja yang diupload Bapak Ibu di sini sudah berbunyi Bapak Ibu. Dan wajib melengkapi foto untuk BMN exiting yang masuk ke dalam pemeliharaan berupa BMN yang masuk dalam SBM. Jadi Bapak Ibu lengkapi fotonya untuk yang akan BMN yang akan dapat pemeliharaan. Contohnya kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, BMN yang lebih dari 100 juta dan barang-barang yang tentunya masuk dalam kategori pemeliharaan Bapak Ibu. Ada terdalam dalam surat ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa dilengkapi fotonya, PC unit, notebook, printer, AC split, genset dan lain-lain. Saya contohkan di sini Bapak Ibu ya, alat angkut bermotor. Nah, ini saya contohkan di sini, saya akan mengupload foto station wagon. Ini mobil dari kepala kantor kami. Kemudian
masukkan ke foto Bapak Ibu ya. Silahkan tambah, silahkan upload, pilih file, simpan Bapak Ibu ya. Setelah simpan maka silahkan klik tampilkan. Nanti di sini akan muncul foto Bapak Ibu, foto kendaraan Bapak Ibu, dan lengkapi semua Bapak Ibu. Untuk station wagon, minibus semuanya diupload kalau bisa. Pun dengan tanah, apabila Satker memiliki tanah dan bangunan kantor, silahkan ditambahkan fotonya. Kemudian peralatan dan mesin khusus TIK ini juga ditambahkan Bapak Ibu. PC unit sesuai dengan surat tadi, ada PC unit, notebook, printer, laptop, itu dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Saya contohkan satu Bapak Ibu ya. Laptop dengan saya contohkan laptop Asus. Nah, nomor 32 ini Bapak Ibu. Foto saya, nah ini sudah ada Bapak Ibu ternyata, jadi sehingga saya tidak perlu memasukkannya lagi. Nah, silahkan dilengkapi laptop, Asus, printer dan lain-lain. Setelah selesai mengupload foto pada master asset Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan tahap RKBMN-nya Bapak Ibu pada menu perencanaan. Kita buka dulu menu perencanaan. Oke. Kemudian lanjut ke permohonan perencanaan Bapak Ibu. Nah, ini sudah terdapat permohonan LKBMN pada tahun sebelum-sebelumnya. Nah, untuk melanjutkan LKBMN sebaiknya kita baca dulu langkah-langkahnya Bapak Ibu ya, petunjuk teknisnya. Di sini saya sudah mencatat ini. Kita ke menu perencanaan, permohonan perencanaan tambah Bapak Ibu. Nah, adapun ruang lingkup untuk RKBMN terdiri dari dua Bapak Ibu ya, pengadaan dan pemeliharaan. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan, kita baca dulu juknisnya Bapak Ibu. Yaitu dalam penyusunan RKBMN hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan diantaranya. Ini Bapak Ibu ya sudah jelas tertuang, silahkan dibaca dengan seksama. Karena di sini kami tidak melakukan pengadaan secara skema pembelian, maka di sini kami mengadakan dengan skema sewa, yaitu pertama sewa kendaraan bermotor dan sewa gedung kantor dan bangunan. Saya contohkan langsung ya Bapak Ibu, kita kembali ke Siman di menu perencanaan. Di sini disilahkan Bapak Ibu klik permohonan perencanaan. Nah, akan muncul begini Bapak Ibu, kemudian pilih tambah. Di sini tambah Bu, silahkan. Nah, di sini ada tahun 2024 karena ini kan permohonannya untuk tahun 2024. Silahkan simpan. Nah, seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik ke permohonan perencanaan lagi, di sini sudah ada untuk tahun 2024 dengan status sedang disusun. Kita double klik di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, nah kita akan menyusun, kita ke menu pengadaan Bapak Ibu. Nah, ruang lingkupnya ada dua Bapak Ibu ya. Yang saya jelaskan tadi ada pengadaan, ada pemeliharaan, nanti untuk data-data pemeliharaan, dan untuk ini adalah untuk mengupload dokumen-dokumen yang akan kita susun seperti surat pengantar, SPTJM, KAK atau TOR untuk baik untuk pengadaan dan pemeliharaan, RAB pengadaan dan pemeliharaan, dan dokumen-dokumen lainnya. Kita fokus ke pengadaan terlebih dahulu. Bapak Ibu, sesuai juknis di sini di satuan kerja diinstruksikan untuk melakukan sewa kendaraan Bapak Ibu dengan program kode kegiatan, dan ini sudah jelas Bapak Ibu jenis hingga jumlah kebutuhannya Bapak Ibu ya. Bisa dibaca di sini jumlah kebutuhan untuk KPU provinsi berapa, sejumlah berapa, dan eselon 3 seberapa. Nah, kita kembali ke Siman. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kendaraan itu ada di AA Bapak Ibu. Caranya adalah Bapak Ibu silahkan klik tambah di sini. Tambah, kemudian jenis pengadaan, Ibu klik AA. Nah,
Baik, kemudian ini sudah ada Bapak Ibu ya kode uraiannya, kemudian programnya Bapak Ibu ini disesuaikan dengan juknisnya Bapak Ibu, program. Kita lihat di sini Bapak Ibu, program 07601 CQ Bapak Ibu ya. Silahkan ditambahkan. Nah, ini yang ini Bapak Ibu ya, 07601 CQ. Nah, dipilih saja, double klik, pilih. Nah, kemudian untuk kegiatannya disesuaikan dengan surat Bapak Ibu. Nah, di sini kita cek lagi. Oh, ternyata 6 kode kegiatan 6709. 6709 kita pilih ini, Bu. 6709 pilih. Nah, kemudian kode dan uraian output. Kita baca lagi Bapak Ibu. Kode uraian dan output 001 kendaraan bermotor. Berarti kita tambahkan saja Bapak Ibu, kita ketik 001. Di sini kita langsung diarahkan kendaraan bermotor. Skema Bapak Ibu jangan lupa sewa sesuai dengan juknis. Di sini skemanya adalah sewa. Akun belanjanya 5221. Di sini 5221 sewa. Kemudian pejabat pemakai. Nah, disesuaikan juga dengan juknis Bapak Ibu. Di sini pemakainya adalah kalau kami di provinsi makanya sesuai dengan jumlah jabatan eselon 3. Berarti di provinsi ini ada 3 kabak dan ditambah 1 untuk kesekretariatan. Apabila Bapak Ibu kabupaten kota, maka jumlah kendaraannya adalah 50% dari jumlah jabatan eselon 4. Di KPU kabupaten kota, jabatan eselon 4 atau kasubagnya ada 4, berarti 50% dari 4 adalah 2, berarti 2 unit untuk KPU kabupaten kota. Silahkan di sini pejabat pemakai ditulis, karena kami di eselon 3 maka kami eselon 3 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kabupaten kota pilih kode 10 eselon 4. Nah, kami di eselon 3. Kemudian jumlah pejabatnya kami tulis 3 unit, 3 orang. Kemudian jenis kendaraannya Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan surat. Jenis kendaraannya MPV 1500 cc 4 silinder. Di sini Bapak Ibu dituliskan saja MPV 1500 4 silinder. Yang ini Bapak Ibu. Kemudian kode dan uraian barang. Kita pilih station wagon Bapak Ibu ya. Station wagon saja, pilih. Kemudian usulannya karena di sini ada usulannya berapa unit Bapak Ibu. Kalau di KPU provinsi ada sesuai dengan eselon 3 plus 1 berarti 4 unit. Kalau KPU kabupaten kota 2 unit. Jadi saya tambahkan di sini 4 unit. 4 unit. Nah, setelah selesai, kemudian disimpan. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ada kode hitung SBSK alat angkut Bapak Ibu. Nah, maka di sini kita abaikan saja Bapak Ibu ya. Kita abaikan saja Bapak Ibu ya, ini langsung di close saja. Close. Nah, ini ada keterangan data alat angkutan elektronik belum ada yang dihitung. Apakah ada yang ingin menghitungnya dulu? Kita pilih tidak, no saja. Nah, maka ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Oke. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan usulan pengadaan tanah dan bangunan apabila satuan kerja belum memiliki tanah dan bangunan, atau pengadaan bangunan bagi satker yang sudah memiliki tanah dengan bukti sertifikat ya Bapak Ibu, atau lagi pengadaan sewa kantor Bapak Ibu, dapat diusulkan pada jenis pengadaan yang TB Bapak Ibu. Nah, karena kami di sini kami contohkan adalah pengadaan sewa gedung kantor dan bangunan Bapak Ibu ya, karena kami tidak mengadakan sewa pengadaan baik tanah, bangunan maupun tanah dan bangunan. Nah, caranya Bapak Ibu tambahkan ditambah, kemudian arahkan jenis pengadaan ke TB. TB ini tanah dan bangunan ya Bapak Ibu, tanah dan bangunan. Kemudian kode dan uraian output Bapak Ibu diisi sesuai dengan surat SE 2211. Di sini Bapak Ibu program 07601 CQ, kode kegiatan 6709001, pembelian
apabila skema pembelian. Apabila skemanya sewa, silahkan disesuaikan sewa, akun belanjanya 5221. Nah, ini kode auran output ya Bapak Ibu, kode uraian output 001 bangunan. 001, kemudian di sini ditambahkan bangunan. Kemudian Bapak Ibu, tujuannya adalah pembangunan baru, skemanya sewa Bapak Ibu ya, karena di sini kami contohkan sewa kantor karena lembaga kami belum punya kantor. Akun belanja 5221 untuk sewa atau 5331 apabila belanja modal atau pengadaan dengan cara pembelian. Kami di sini pakai 5221 belanja sewa. Kemudian akun raca ini tidak bisa diisi, di skip saja. Lokasi kabupaten kota dipilih Bapak Ibu. Kolom kita cari dengan nama. Di sini kebetulan kami di Kabupaten Bulungan. Ditambahkan pilih yang bawah, kalau saya 3501. Kemudian jenis kantornya Bapak Ibu, karena di provinsi adalah tipe D, maka tipe D. Kalau KPU kabupaten kota silakan pilih tipe E1. Saya di sini tipe D. Kemudian kode uraian barangnya, saya pilih bangunan gedung kantor permanen. Kemudian luas usulannya 540 meter persegi atau disesuaikan dengan usulan berapa ukuran yang akan Bapak Ibu ajukan. Kemudian simpan. Apabila telah disimpan Bapak Ibu, di sini muncul ya Bapak Ibu SBSKTB gedung dan bangunan kantor. Nah, kita hitung Bapak Ibu SBSK-nya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik hitung. Nah, ini disesuaikan Bapak Ibu untuk rekam pegawai. Kami di sini kantor dengan kepala kantor eselon 2 atau sekretaris 1. Eselon 2 non kepala kantor komisioner 5. Apabila Bapak Ibu adalah KPU kabupaten kota, maka atau setara eselon 3, maka isikan di sini kepala kantor. Nah, di sini ada eselon 3 kami, kabak, kabid 3 orang. Kemudian eselon 4 non kepala kantor, subak 4. Kemudian eselon 5 dan pelaksana. Nah, ini dihitung Bapak Ibu jumlah PNS dan PPNPN. Kami di sini ada 31. Oke, baik. Jenis pelayanan. Ini diisi Bapak Ibu. 25 orang, kami 25 orang pelayanannya. Kemudian nisbah luas neto, pilih jenis bangunan dulu Bapak Ibu, dipilih. Kemudian kita bangunan tidak sederhana bertingkat rendah. Nah, ini otomatis terisi, silahkan klik simpan. Kemudian jumlah lantai bangunan, kebetulan kami ada 3 lantai Bapak Ibu. Ke KDB koefisien dasar bangunan. Nah, ini dapat dari mana Bapak Ibu? Ini didapat dari Perda bangunan dari Pemda masing-masing. Kebetulan saya sudah mendownload, silahkan dicari di Google Bapak Ibu ya, terkait dengan Perda masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu, Bupati Bulungan terkait dengan Perda tentang bangunan gedung nomor 2 tahun 2014. KDB-nya berapa? Kita cari, bisa cari KDB. Nah, di sini KDB-nya 60%. Jadi kita isikan di sini input nomor dan tanggal, KDB-nya 60%, nomor Perda adalah Perda 2 tahun 2014. 02 tahun 2014. Tanggal Perda kita cari Bapak Ibu, tanggal ditandatanganinya Perda. Nah, ini Bapak Ibu 17 Februari 2014. Maka ini kita cari menjadi 2014 terlebih dahulu. 2014 bulan Februari tanggal 17. Simpan. Nah, ini Bapak Ibu harus diisi dengan benar ya Bapak Ibu, sesuai dengan exiting, jumlah exiting. Nah, kemudian setelah diisi semua, ruang pelayanan, jumlah pegawai, ruang pelayanan, nah itu diisi saja. Bangunan lantai, input tanggal Perda sudah, tinggal disimpan.
proses update perhitungan berhasil. Oke. Nah, ini SBSK Bu, hasil dari penghitungan dari yang tadi kita input. Nah, ini kita cetak Bapak Ibu. Cetaknya begini Bapak Ibu. Sini pilih PDF saja, langsung kita download. Langsung kita oke. Nah, di D kita tulis dengan SBSK pengadaan kantor fix. Save. Do you want to open? Tidak perlu kita buka Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload berbentuk Excel, silahkan pilih Excel. Ya, oke. Setelah itu, setelah selesai silahkan di close. Di close. Oke, setelah ini berhasil Bapak Ibu, setelah dihitung SBSK-nya, bisa kita cermati ke sebelah. Kalau sudah sesuai, silahkan dicetak Bapak Ibu. Cetak. Kemudian, ini penting Bapak Ibu, hasil cetakan ini nanti diupload Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, silakan simpan. Ekspor dokumen. Nah, langsung oke saja. Kita tuliskan di sini adalah RKBMN pengadaan 2024 fix. Save. Kita nggak perlu. Kita close. Nah, sampai di sini tahap RKBMN untuk menu ruang lingkup pengadaan telah selesai Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk RKBMN pemeliharaan. Kita lanjutkan ke ruang lingkup usulan pemeliharaan Bapak Ibu. Tinggal kita klik pada menu pemeliharaan ini. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa kita baca usulan surat langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu pemeliharaan. Klik generate master asset. Nah, ini sesuai dengan Bapak Ibu, sesuai dengan SE. Nah, ini pemeliharaan satuan kerja melakukan generate dan pilih master asset. Nah, dan pilih master asset. Nah, ini cukup mudah Bapak Ibu dari step-stepnya dibanding dengan langkah sebelumnya. Yaitu Bapak Ibu tinggal klik generate, kemudian pilih master asset, kemudian pilih apakah Anda ingin membuat ulang daftar pemilihan master asset? Tinggal kita klik yes. Nah, Bapak Ibu, di sini akan muncul secara otomatis aset-aset yang ada di master asset. Nah, di sini sudah secara otomatis terchecklist Bapak Ibu. Station wagon ini mobil, motor, AC, komputer, PC, laptop. Ini PC unit ini komputer Bapak Ibu ya, laptop, printer, dan scanner. Nah, ini Bapak Ibu yang di checklist sesuaikan dengan arahan yang ada pada surat, yaitu tanah bangunan kantor. Apabila Ibu ada, silahkan dipilih PC unit, notebook atau laptop, printer, AC split, genset, alat angkut baik motor, mobil, speedboat, pesawat, dan lain-lain. Nah, untuk selain dari kode barang di sini tidak diperkenankan untuk mengchecklist. Atau Bapak Ibu jika terdapat selain table bisa dapat disimak di surat tersebut. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sini udah otomatis ya Bapak Ibu. Sudah otomatis checklist, sudah ada genset yang lebih dari 100 juta dan lain-lain. Nah, ini sudah sesuai dengan saya Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu di tampilan layar Bapak Ibu ada tanda-tanda merah di table-table, di nama barang di table-table, itu artinya Bapak Ibu belum melakukan PSP. Silahkan jika sudah ada SK PSP-nya silahkan direkam dulu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu pastikan yang terchecklist ini, barang-barang yang akan diusulkan pemeliharaannya atau yang di checklist ini, fotonya sudah di-upload pada menu master asset pada yang awal tadi saya jelaskan. Nah, ini pastikan ya. Ini kebetulan dari nomor 1 hingga nomor 114 saya sudah mengupload semua fotonya. Nah, setelah ini
selesai Bapak Ibu tinggal cetak RKBMN. Ini cetak RKBMN pemeliharaan. Ditunggu prosesnya sampai dengan keluar hasil dari RKBMN pemeliharaan. Nah, ini muncul Bapak Ibu ya, silahkan dipilih dalam bentuk PDF atau Excel, terserah. Saya di sini pilih PDF. Kemudian saya oke. Nah, di sini PDF. Maka saya simpan. Sekalian saya simpan. Yang ini saya tulis RKBMN pemeliharaan 2024 fix. Nah, disimpan Bapak Ibu. Do you want to open file? No, tidak perlu saya buka. Close. Nah, sampai di sini proses RKBMN pengadaan dan pemeliharaan telah selesai. Nah, sekarang kita tinggal mengunggah dokumen Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Cara mengunggahnya mudah Bapak Ibu, tinggal klik tambah, kasih penanda tangannya, kepala kantor, sekretaris, NIP-nya, nomor dokumen, tanggal dokumen, jenis dokumennya ini diperhatikan Bapak Ibu ya. Sini saya sudah membuat catatan apa saja yang di-upload. Surat pengantar SPTJM, jenis dokumennya surat pengantar RKBMN. Nah, di sini Bapak Ibu surat pengantar RKBMN. Nah, ini disesuaikan Bapak Ibu dengan catatan yang sudah saya buat. SPTJM, STPJM, KAKATOR pengadaan, RAB pengadaan, hasil cetak dari menu pengadaan. Nah, ini Bapak Ibu, ini seluruh filenya sudah saya contohkan sebelumnya. RKBMN, SPTJM, TOR pemeliharaan. Nah, silakan ini disahkan di Satker Bapak Ibu masing-masing dengan membuat file ini dengan tentunya isi-isinya berbeda dari satu Satker ke Satker lain. Silakan apabila sudah selesai, silakan diupload dalam bentuk PDF ke Siman ini. Kemudian setelah selesai semua terupload, silahkan diajukan, klik ini Bapak Ibu. Setelah seluruhnya selesai diupload, silahkan ajukan ke RKBMN KBB sehingga nanti usulan Bapak Ibu masuk ke tingkat wilayah atau tingkat provinsi. Nah, di sini di tahun sebelumnya saya sudah memiliki tiket yang sudah dikirim. Nih, contohnya ini Bapak Ibu 2023 di dokumen. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu surat pengantar RKBMN, surat pengantar dalam bentuk PDF semua. Seperti ini. Nanti hasil akhirnya kemudian langsung ajukan setelah terupload, silahkan ajukan ke RKBMN KPB. Cukup sekian diskusi kita kali ini. Silahkan video ini menjadi bahan bantuan dalam menyusun RKBMN tahun ini. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.